Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Atsari Jaya Nurjana dari kelas Nautical First Alpha, nomor absen 2, NIT 622511135050. Ingin menyampaikan materi manfaat penggunaan generatif AI atau Gen AI. Apa itu Generative AI. Generative AI adalah salah satu jenis teknologi artificial intelligence yang bisa menghasilkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, suara, dan berbagai jenis data lainnya. Generative AI pertama kali dikenalkan pada tahun 1960 dalam bentuk chatbot. Contoh aplikasinya seperti ChatGPT, Perplexity, dan Dola. Cara kerja Generative AI. Yang pertama adalah belajar dari banyak data. Belajar dari banyak data seperti membaca sistem dengan mempelajari contoh-contoh dalam jumlah yang besar seperti teks, gambar, suara, atau angka. Yang kedua, mengenali pola. Setelah belajar dari banyak data, sistem mampu menemukan pola yang berulang. Dan yang ketiga, menghasilkan konten baru sesuai perintah. Yang keempat, semakin sering digunakan, hasilnya semakin baik, seperti model yang dilatih ulang dengan data baru dan penyempurnaan algoritma yang mengakibatkan hasil yang diberikan menjadi lebih akurat, relevan, dan natural. Selanjutnya adalah contoh penerapannya. Yang pertama, membantu belajar dan memahami materi. Dapat menjelaskan ulang materi kuliah dengan bahasa yang lebih sederhana, serta membantu merangkum seperti buku, slide, maupun jurnal. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas akademik, seperti membantu merangkai makalah ataupun laporan, dan mengecek tata bahasa dan ejaannya. Yang ketiga, penelitian dan menulis ilmiah. Dapat membantu menyusun abstrak dan membuat statis dan daftar pusaka. Yang keempat, dapat belajar pemrograman dan teknologi dengan cara menjelaskan kode pemrograman dan memberikan contoh kode sesuai kebutuhan. Yang kelima, manajemen waktu dan produktivitas, seperti membuat jadwal belajar, to-do list, deadline dari tugas. Yang keenam, pengembangan diri dan karir. Dapat membuat CV dan surat lamaran kerja, simulasi wawancara, serta merekomendasi skill yang dibutuhkan dalam jangka panjang. Yang ketujuh, pembelajaran bahasa. Dapat melatih percakapan bahasa asing, mengoreksi tata bahasa, dan terjemahan dan parafrase teks. Dampak positif generatif AI. Yang pertama, meningkatkan pemahaman materi. Seperti menjelaskan materi kuliah dengan bahasa yang sederhana, memberikan contoh, dan menjawab pertanyaan. Yang kedua, dapat efisiensi waktu belajar, seperti merangkum buku, jurnal, maupun materi kuliah dengan cepat, sehingga waktu belajar lebih efektif dan fokus pada hal yang penting saja. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas mahasiswa yang dapat membantu mencari topik penelitian sehingga mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keempat, membantu penelitian dengan topik penelitian, menyusun abstrak, serta menganalisis data sederhana. Yang kelima, dapat pembelajaran yang lebih personal, seperti dapat menyesuaikan kecepatan dan gaya bahasa masing-masing mahasiswa. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan teknologi, seperti jadi lebih terbuka dengan teknologi. Yang ketujuh, akses belajar yang lebih luas, yang dapat dijangkau dan digunakan kapan saja. Selanjutnya, dampak negatif dari generatif AI. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan, membuat mahasiswa jadi malas untuk berpikir kritis dan menganalisis materi. Yang kedua, mengurangi kejujuran akademik dengan cara menyalin tanpa memahami materi. Yang ketiga, pemahaman materi yang dangkal. Dan yang keempat, menurunnya kemampuan menulis dan berbahasa.
yang terjadi karena selalu mengandalkan AI tapi tidak ikut menganalisis. Yang kelima, informasi yang disediakan tidak selalu akurat. Yang keenam, kurangnya keterampilan riset karena mahasiswa mencari sumber tanpa membaca jurnal dan tidak mengevaluasi informasi secara kritis. Yang ketujuh, masalah etika dan privasi karena penggunaan data pribadi atau tugas akademik yang dalam sistem AI dapat menimbulkan resiko kebocoran data. Yang kedelapan, kesenjangan kemampuan bahasa atau mengandalkan AI yang dapat tertinggal dalam penguasaan keterampilan dasar dibandingkan yang belajar secara mandiri. Selanjutnya, resiko generatif AI bagi mahasiswa, yaitu plagiarisme dan pelanggaran etika akademik. Yang kedua, terlalu bergantung pada AI sehingga kemampuan berpikir kritis dan problem solving menurun. Yang ketiga, informasi tidak akurat, yang data yang dibagikan bisa saja tidak aktual dan tidak valid. Yang keempat, kebocoran data dan privasi. Yang kelima, menurunnya keterampilan dasar, kemampuan menulis, riset, dan analisis dapat melemah jika selalu dibantu dengan AI. Tantangan generatif AI bagi mahasiswa. Menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, kemampuan untuk memverifikasi informasi dengan dituntut lebih kritis dalam mengecek kebenaran dan sumber informasi. Selanjutnya, adaptasi dengan aturan kampus sehingga memiliki kebijakan berbeda terkait penggunaan AI dalam pembelajaran. Dan pengembangan literasi digital, mahasiswa perlu tahu sisi positif dan negatif dari generatif AI. Selanjutnya, penggunaan gen AI yang bijak dan etis. Seperti gen AI sebagai alat bantu, bukan pengganti, lalu menghindari sifat plagiarisme dan memahami isi sebelum menggunakan informasi tersebut. Selanjutnya, memverifikasi informasi, mematuhi aturan akademik, menjaga etika dan tanggung jawab, menjaga privasi dan keamanan data, serta mengembangkan literasi digital. Studi kasus penggunaan generatif AI yang tepat. Seorang mahasiswa mendapatkan tugas membuat makalah tentang dampak AI dalam pendidikan. Penggunaan gen AI yang benar adalah meminta AI membuat kerangka makalah, meminta penjelasan konsep yang solid, dan menggunakan AI untuk mengecek tata bahasa. Tindakan mahasiswa yang harus dilakukan adalah menulis isi makalah dengan kata-kata sendiri, mencari dan mencantumkan sumber jurnal, serta tidak menyalin jawaban AI secara langsung. Selanjutnya, studi kasus penggunaan generatif AI yang tidak tepat. Peristiwa mahasiswa mendapatkan tugas esai individu. Penggunaan generatif AI meminta AI menulis esai lengkap, menyerahkan hasil AI tanpa revisi dan pemahaman. Masalahnya, dapat terindikasi plagiarisme, tidak memahami isi dan tugas, melanggar aturan akademik. Kesimpulannya, generatif AI merupakan teknologi yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi mahasiswa. Generatif AI dapat membantu proses belajar, meningkatkan efisiensi, mendukung penulisan akademik, serta mendorong kreativitas dan produktivitas. Dengan kemampuan belajar dari data, mengenali pola, dan menghasilkan konten baru, Gen AI menjadi alat bantu yang sangat berguna dalam kegiatan akademik. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat risiko dan tantangan seperti ketergantungan berlebihan, pelanggaran etika akademik, penurunan kemampuan berpikir kritis, serta berpotensi kesalahan informasi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menggunakan generatif AI secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab.
Dengan pemahaman yang tepat dari penggunaan yang etis, generatif AI dapat menjadi pendukung yang efektif dalam proses pembelajaran dan membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan di dunia akademik maupun dunia kerja. Sekian dari saya, Atsari Jenojana. Bila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.